In progress. Kami TTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami TTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. TTS selalu di hati, manapun kami akan selalu junjung tinggi. Terima kasih untuk para pendidik kami, takkan pernah kami lupa alma mater kita. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. Kami TTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami TTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. TTS selalu di hati, manapun kami akan selalu junjung tinggi. Terima kasih untuk para pendidik kami, takkan pernah kami lupa alma mater kita. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia
Kami TTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami TTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. TTS selalu di hati, manapun kami akan selalu junjung tinggi. Terima kasih untuk para pendidik kami, takkan pernah kami lupa alma mater kita. Menjadi terbaik mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. Kami TTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami TTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. TTS selalu di hati, manapun kami akan selalu junjung tinggi. Terima kasih untuk para pendidik kami, takkan pernah kami lupa
maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami ITTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. ITTS selalu di hati, manapun kami akan selalu junjung tinggi. Terima kasih untuk para pendidik kami, takkan pernah kami lupa alma mater kita. Menjadi terbaik mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. Kami ITTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami ITTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan
maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami TTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. TTS selalu di hati, manapun kami akan selalu junjung tinggi. Terima kasih untuk para pendidik kami, takkan pernah kami lupa alma mater kita. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. Kami TTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami TTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan
mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami ITTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. ITTS selalu di hati, dimanapun kami akan selalu junjung tinggi. Terima kasih untuk para pendidik kami, takkan pernah kami lupa alma mater kita. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. Kami ITTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami ITTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. ITTS selalu di hati, dimanapun kami akan selalu junjung tinggi. Terima kasih untuk para pendidik kami, takkan pernah kami lupa alma mater kita. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia,
Kami TTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami TTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. TTS selalu di hati, dimanapun kami akan selalu junjung tinggi. Terima kasih untuk para pendidik kami, takkan pernah kami lupa alma mater kita. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. Kami TTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami TTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan
BTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami BTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. BTS selalu di hati, manapun kami akan selalu junjung tinggi. Terima kasih untuk para pendidik kami, takkan pernah kami lupa alma mater kita. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. Kami BTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami BTS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri, siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik, mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara, mewujudkan generasi cerdas berakhlak mulia, dan siap berjaya di pentas dunia, mewujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang. Siang, Pak. Yang lain kemana ini? Siang, Pak. Putus-putus nih kayaknya. Prof, boleh mintakan foto logonya Ganesha, Prof? Oh, harus tanya Ibu Lina. Saya juga nggak punya yang itu mah. Soalnya mau dipasang di flyernya itu loh. Iya. Tinggal Ibu itu Lina. aja sih. Oh, tinggal itu aja. Ibu Lina. Terusannya dia.
Ono udah bagian itu mah parah. Hmm. Firly, Aulia, Artika, kita absen aja. Oh sama. Mana lagi? Intan. Hah? Magang. Ya, prosedur magang kali ya. Nih. Sepertinya belum semua ini ya. Kita tunggu sebentar ya. Belum dimulai. Ini nunggu teman-teman yang lain ya.
Kita mulai ya, Prof. Oke, sambil nunggu yang lain. Ya. Nanti kayaknya kelamaan kalau nunggu yang lain. Ini udah Direkam aja. udah. Pada lihat rekaman Ya. aja udah. Saya share screen dulu. Intan gambarnya serem. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ono, kemudian rekan-rekan Kaprodi, serta teman-teman Angkatan 1 ya. Ini kan nanti sudah memasuki semester 6, di mana di dalamnya itu ada mata kuliah yang namanya kerja praktek. Dan ini wajib sifatnya, itu diikuti oleh rekan-rekan semua. Sebelum saya lanjut, apakah suara saya terdengar jelas? Aman. Terdengar, Pak. Oke, saya lanjut Jelas, ya. Pak. Terima kasih. Oke, intinya di beberapa kampus atau perguruan tinggi saat ini kan memang sering melakukan mungkin MBKM atau kampus merdeka. Kalau di zaman dulu atau di film itu ada namanya KKN ya, tapi bukan desa penari. Tapi ini lebih ke bagaimana kerja praktek itu adalah implementasi ya, perkuliahan secara langsung ke suatu instansi atau perusahaan. Dengan adanya kerja praktek ini, harapannya sih mampu memberikan pengalaman serta keahlian kepada mahasiswa gitu ya di dunia pekerjaan. Nah, kemudian kita coba nanti kita ini ya audiensi aja ya. Jadi intinya teman-teman akan turun ke lapangan gitu ya, kaitannya sama ke instansi atau perusahaan. Nah, tujuannya sendiri adalah supaya teman-teman bisa mengembangkan mental dan budaya di lingkungan kerja, kemudian mampu mengenali permasalahan, kemudian mengaplikasikan kemampuan. Jadi supaya teman-teman tahu dunia kerja itu heroiknya seperti apa, gitu ya. Kemudian melatih diri untuk mencoba membuat dokumentasi laporan-laporan mengenai dunia kerja. Nah, yang tidak kalah penting adalah sebagai embrio skripsi. Jadi hal ini diharapkan, jadi nanti teman-teman kalau bisa, gitu ya, ini juga merujuk ke nomor 5 ya, output harus sesuai dengan konsentrasi studi mahasiswa. Jadi misalkan teman-teman ini mencoba untuk mengolah kerja prakteknya itu nantinya gitu ya bisa sebagai istilahnya embrio skripsi. Jadi ini nanti bisa jadi lanjutan gitu ya ke skripsi. Jadi nanti ada laporannya, oke? Nah, sampai sini ini mungkin agak ribet ya. Ini aturan mainnya. Tolong dipahami betul-betul. Jadi nanti di sini ada Pak Ajis ya. Ada nggak Pak Ajis? Oke, ada ya. Harapannya maksimal minggu depan kita sudah bisa KRS-an. Karena ini sifatnya wajib gitu ya, sebagai landasan teman-teman lampiran gitu ya, melampirkan bahwa saya sudah mengambil KRS. Kemudian nanti teman-teman bersuratlah ke fakultas. Nah, ini formatnya sudah ada, nanti mungkin bisa dijelaskan Mas Haji sedikit. Jadi formatnya sudah ada. Nah, di dalam implementasinya itu teman-teman
minimal boleh 1 orang dan maksimal 3 orang dalam satu kerja praktek itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kira-kira teman-teman ini kan ada yang mungkin sudah bekerja, ada yang belum. Nah, kalau sudah bekerja, maka kami memberikan keleluasaan untuk teman-teman bisa KP itu di tempat kerjanya. Oke. Kemudian yang kedua, jika belum ada dan ada pandangan gitu ya, kira-kira misalkan saya belum bekerja tapi saya punya pandangan gitu di tempat KP-nya itu misalnya di perusahaan X, dipersilahkan. Jika belum ada, maka kampus yang akan mencarikan. Institusinya boleh apa saja, boleh. Jadi misalkan bisa sekolah, bisa lembaga itu mungkin dinas, kementerian, kemudian UMKM, kemudian startup, atau yang sifatnya CV atau PT atau perusahaan. Nah, jadi nanti dari format itu dikirim ke fakultas. Jadi nanti ada formatnya yang bertanda tangan di bawah ini, misalkan begitu, nama 1, 2, 3 gitu, atau 1, 2, atau 1 gitu ya. Mengajukan KP ke institusi A atau lembaga B atau UMKM C dan sebagainya. Itu nanti dikirimkan ke fakultas, nanti bisa diakomodir oleh Ibu Anin atau Mbak Anin atau Mas Ajis di situ. Nanti dari fakultas akan mengirimkan atau mengeluarkan surat kepada institusi atau lembaga yang tadi sudah ditulis. Nah, kemudian secara pelaksanaan surat ke fakultasnya nanti bunyinya 6 bulan karena ini full 1 semester. Kemudian teori yang lain bagaimana? Tetap berlanjut. Akan tetapi nanti surat yang kita keluarkan dari fakultas ke institusinya itu adalah 4 bulan. Nah, kemudian 2 bulannya lagi adalah untuk membuat laporannya. Nah, selama proses itu nanti akan dibimbing oleh dosen-dosen yang akan ditunjuk oleh kaprodinya masing-masing, gitu ya. Jadi misalkan nanti mungkin di sini ada Pak Isan, Bu Tuti, Mas Henry, gitu ya. Libatkan dosen untuk membimbing rekan-rekan yang ada di KP ini. Kemudian nanti di akhir itu laporan akan diujikan. Jadi nanti teman-teman misalkan saya di UMKM Pak, kemudian saya ingin membuat website misalkan, boleh. Nah nanti di laporannya membuat website UMKM ABC gitu misalkan. Nah nanti dibuat laporannya, format laporannya juga sudah ada. Jadi nanti setelah 4 bulan selesai real di UMKM-nya, kemudian teman-teman bisa nanti dari kami bisa membantu untuk pamitan misalkan begitu. Kemudian nanti 2 bulannya adalah teman-teman itu bisa membuat laporannya. Sampai sini atau tidak? Saya lanjutkan. Udah jelas semua nih, diem semua nih. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi intinya aturan mainnya seperti itu. Nantinya teman-teman seyogianya, sebaiknya juga ikut mentaati tata tertib ataupun prosedur yang ditentukan oleh instansi, perusahaan, lembaga, startup di mana tempat KP berlangsung. Kemudian dari kami menitipkan supaya menjaga nama baik sivitas akademik
mungkin dengan berpakaian rapi, menunjukkan attitude, kemudian bisa mengembangkan wawasannya, dan seterusnya. Kemudian nanti teman-teman bisa mengajukan permohonan ujian KP sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini masih menyusul. Andai kata, misalkan kan teman-teman realnya adalah 4 bulan, kemudian dalam kurun waktu mungkin proses 4 bulan itu sudah menyicil, kemudian nanti setelah 4 bulan jarak mungkin seminggu atau 2 minggu dari selesai KP, enggak harus menunggu proses pelaksanaan 6 bulan, boleh mengajukan. Jadi itu nanti bisa istilahnya menyelesaikan lebih dulu, gitu ya. Jadi misalkan 4 bulan, seminggu sudah, mau ujian oke, 2 minggu sudah oke, 3 minggu sudah oke, gitu ya. Nah, kemudian nanti kami juga akan meminta, ini dari proses penilaiannya ya, nanti dari instansinya akan menilai dengan persentase 20% dari instansi atau lembaganya, kemudian dari laporannya 30%, dari ujiannya 50%. Nah, yang perlu saya jelaskan kembali adalah ketika teman-teman misalkan berkelompok, nah nanti pada waktu ujian itu sudah ada porsinya masing-masing, gitu ya. Jangan dilahap oleh 1 atau 2 orang, gitu ya. Kalau sendiri tentunya dari A sampai Z akan dijawab untuk ujian. Kalau 2 orang ya dibagi. Si A ngerjakan front end, si B ngerjakan back end, gitu ya. Bisa juga. Atau membuat misalkan jaringan apa, misalkan. Saya bagian A, saya bagian B, saya bagian C. Jadi porsinya itu sudah diatur. Karena nanti supaya di proses penilaian itu supaya berimbang dan saling melengkapi. Kemudian, oh udah selesai. Ternyata cuma itu. Mas Ajis. Nah ini ada pertanyaan. Kuliah teorinya tetap masuk, Pak? Tetap, Mas. Itu tetap masuk. Mas Ajis? Yep. Oke, mungkin boleh di-share mengenai mungkin di poin dari mahasiswa berkirim surat ke fakultas dulu. Saya stop dulu ya. Oke. Bentar. Nah, ini ya, udah kelihatan belum ya? Sudah, Mas? Ini nanti yang perlu disiapkan oleh mahasiswa. Surat antar ke prakteknya. Saya ada namanya saja ya. Tanggalnya berapa, seperti biasa, ditujukannya ke dekan. Nah, nanti ditulis nih nama mahasiswa dan NIM-nya. Misalnya dia sendiri berdua atau bertiga, nah, sisanya itu nanti bertiga ditulis di bawahnya yang ada di tabel ini. Ya, kalau bunyinya sih seperti biasa ya. Bahkan surat pengantar nanti mengikuti saja dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, nanti tinggal dipilih. Adapun lembaga, instansi, perusahaan atau apapun itu bentuknya yang tadi ada di slide ya. Ya, dituju adalah telah dituliskan namanya dan alamat lengkapnya. Ya, daftar pesertanya juga seperti itu saya bilang, jangan lupa dilampirkan di sini, baik sendiri, berdua atau bertiga. Nah, nanti lampirannya adalah KRS. Nah, KRS ini mungkin nanti akan didulukan ya Mas Agung ya, untuk yang semester 6, ya, supaya bisa lebih cepat di dalam minggu depan.
Mudah-mudahan udah bisa semua. Lalu nanti tinggal di tanda tangan, ya pasti Kaprodinya udah tahu semua ya. Silahkan dituliskan beserta NDN-nya, tuliskan juga nama mahasiswa dan NIM-nya. Nama mahasiswa ini ya yang walaupun dia bertiga, tapi ada satu penanggung jawabnya yang merequest surat pengantarnya ini. Ya, misalnya nama di sini, ini kursor saya kelihatan deh kalau lagi digeser-geser. Nah, misalnya di sini siapa ya? Intan misalnya. Intan dia mau bekerja dengan Kamal dan Firly misalnya. Sudah di sini ditulis Intan, yang duanya Kamal, yang ketiganya Firly. Nah, nanti nama mahasiswanya yang nama mahasiswa satu yang sesuai ada di sini, Intannya sebagai penanggung jawabnya di surat pengantar kerja prakteknya. Ya, kira-kira seperti itu nanti untuk surat pengantar cukup menyesuaikan dari format yang ada. Ya, pasti mudah lah ya untuk membuat seperti ini. Oke, lalu sebentar. Ini ini untuk dengan dosen pembimbing yang nanti akan ditunjuk oleh Kapro. Ya, ini kartu bimbingannya. Tinggal diisikan namanya siapa, NIM berapa, nama dosen pembimbingnya siapa, lalu judul laporan kerja prakteknya apa, ya, pertemuannya kapan saja, tanggal berapa, materi tentang apa yang sedang dibimbing itu, dan tanda tangannya. Ya, ini kalau sudah selesai nanti semua tinggal ditanggali, dan kayak tadi juga namanya, NIDN-nya, dan nggak lupa disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembimbingnya masing-masing nanti. Ya. Nah, nanti format ini akan disediakan, akan di-share. Lalu sebentar. Udah kelihatan yang ini? Dan ini kira-kira panduan penulisannya ya. Nanti ini yang akan dikoordinasikan juga dengan pembimbingnya masing-masing ya, seperti ya isinya kayak mau bikin laporan tugas akhir atau skripsi lah nantinya. Jadi kalau pas mau bikin seperti itu, setidaknya sudah ada bayangan dan akan terbiasa. Ya, format-formatnya, sampulnya, halamannya, halaman judul, lembar pengesahan, segala macam itu nanti ada di lampiran di belakangnya. Nah, kata pengantarnya tentang apa, daftar isinya bagaimana, daftar tabel, daftar gambar, pasti udah pernah bikin ya yang seperti ini. Nah, lalu bagian isinya, pendanti isinya apa saja, belakang, matematika, bab 2, 3, 4, 5, ya, landasan teori, bab 3 yang tinjauan umum perusahaan, bab 4 uraian sistem, atau apa itu, dan hasilnya seperti apa, lalu penutup. Ya, format seperti ini di mana-mana sama lah ya. Nah, terus bagian akhirnya ya daftar pustaka dan lampiran, ya, melihat dari sumber-sumber mana saja yang diambil untuk dituliskan di sana. Tata cara penulisannya, ya, ukuran kertasnya juga sudah diatur, spasi pengetikannya nanti ya silahkan diatur sesuai ketentuan yang ada. Batas tepi kiri kanan atas bawahnya juga sudah diatur. Nah, pengetikan alinea barunya, bab, subbab, tata cara penulisan pakai Romawi atau angka, nah, terus menggunakan hurufnya, jenisnya, ya, pakai TNR 12, segala macam. Nanti baca saja di sini ya, penomorannya, huruf miring, dan ini lampiran-lampirannya, ini halaman judul ya. Nanti kira-kira seperti ini. Nah, ini lembar pengesahannya, nanti disahkan oleh Kaprodi dan pembimbing. Lalu
daftar isinya kira seperti ini. Ya. Persiapan skripsi lah kira-kira. Mudah sih harusnya ya. Apalagi kira-kira ya, Pak Agung? Nanti ada form penilaian, Mas. Nanti disusulkan ya. Ya, form penilaian nanti menyusul ya. Itu di akhir. Punten Pak Agung, Prof. Ono, Pak Aziz, mungkin Ya. perlu disediakan juga form penilaian untuk ke perusahaannya ya, ke company atau instansinya. Oh, mungkin ada Iya. format atau apanya. Lah ya itu, formatnya belum ketemu Oke. yang pas, Mas. Oke, siap. Oke, saya coba untuk jawab beberapa pertanyaan dari Mas Osama ya. Maaf Pak, izin bertanya mengenai jika belum ada instansi tapi sudah berjalan masa KP. Jika telat bagaimana? Ya, jika telat nanti ya nunggu selanjutnya, nanti semester selanjutnya gitu, ngambil KP. Itu ya. Mas Fajar, untuk kelas karyawan semester 6 apakah harus mengikuti program ini? Wajib. Ini untuk reguler dan karyawan, sifatnya wajib. Gitu ya. Terus Mas Wahyu, ini direkod, oke, nanti kita upload ke YouTube. Ini Mas Adit, ya. Untuk jika instansi ada satu kelompok 3 orang tapi berbeda prodi, apakah boleh satu file pengambilan surat KP? Boleh. Boleh Mas, nanti tinggal diatur teknisnya di kami untuk proses penilaiannya. Boleh. Jadi nanti misalkan SI 2 orang, IF 1 orang, atau SI, TI, IF, boleh. Itu ya. Yang penting tadi prosedurnya adalah surat pengantarnya jelas, kemudian nanti dari kami untuk mengirimkan itu formatnya juga jelas. Ketentuan kelompoknya gimana, Pak? Ketentuannya yaitu tadi, satu kelompok itu maksimal 3 orang. Kalau 1 orang boleh, 2 orang boleh. 3 orang boleh, 4 enggak boleh. Gitu ya. Mungkin Prof mau menambahkan ada isu-isu apa ini? Sambil nunggu mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih. Oh, ya udah, pertanyaan udah selesai ya. Ada pertanyaan silakan tulis di chatting. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Aziz, teman-teman semua. Saya kasih cerita beneran ya. Oke. Intinya gini deh. Jangan anggap remeh KP lah, kira-kira kayak gitu. Ini jujur, ini cerita anak saya sendiri. Anaknya Ono, lulus dari BINUS, cari kerja nggak dapat kerja. Akhirnya dia magang, dia KP lagi 1,5 tahun lamanya. 1,5 tahun magang. Kalau ini karena KP cuma 4 bulan ya. Anak saya 1,5 tahun di 3 perusahaan apa-apa gitu, magang. Karena apa yang dia dapat dari kampus itu ternyata percuma sih sebenarnya. Jadi dia magang 1,5 tahun, akhirnya setelah 1,5 tahun magang, training dan sebagainya, dapat kerja akhirnya. Jadi setelah sarjana loh itu, setelah wisuda dapat sarjana, magang 1,5 tahun. Oke. Jadi KP itu jangan dianggap remeh, tolong KP itu nanti dimasukin ke profil kita, portofolio kita, supaya waktu kerja kita kelihatan pernah kerja di mana aja, kira-kira kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi anak saya magang, ngebuang waktu, bapaknya harus bayarin dia 1,5 tahun lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya kasih contoh yang beneran, Heidi. Heidi sudah KP ya. Jadi
kalau Anda ngikutin saya banget, ini kita banyak sekali mengundang orang-orang dari industri untuk kasih webinar. Besok tanggal 9 dari Pakis, Pak Johannes dan teman-temannya ngomong. Sebelumnya ada banyak lah dari perusahaan mana segala macam. Tolong orang-orang itu dideketin sih sebenarnya. Jadi si narasumber webinar itu deketin, kontak-kontak sama mereka. Ujungnya bisa nggak saya KP di tempat Anda? Kalau kita harus bisa ngukur diri sendiri ya. Kira-kira kemampuan saya cukup nggak untuk bisa di situ? Oke, jadi tadi webinar-webinar yang diadain sama ITTS, tolong ditempel narasumbernya, dijadikan tempat buat KP akhirnya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang real beneran Heidi. Heidi sudah KP dia di Exilotech. Oke, dan dia sudah pada tahapan bikin laporan. Nah, sekarang yang saya arahkan ke Heidi, oke, laporannya dikerjakan aja, cuman saya arahin Heidi, kagok kalau cuma bikin laporannya tetap dibuat seperti formatnya Pak Aziz tadi, silahkan, nggak masalah. Cuma kalau cuma sampai laporan, kita terusin jadi buku juga. Jadi laporan jadi, buku jadi juga. Jadi Heidi lagi diarahkan supaya nulis buku juga. Kemudian Heidi ngomong ke saya lagi, Pak, boleh nggak saya KP lagi? Heidi ngomong gitu, boleh nggak saya KP lagi? Saya jawabannya simpel, boleh kalau bisa KP lagi. Jadi KP jangan cuma sekali tapi yang wajib tadi sekali ya. Kalau bisa beberapa kali itu lebih bagus lagi karena nanti di portofolionya Anda, di CV Anda, kelihatan Anda pernah kerja di beberapa perusahaan lebih serius. Jujur, kalau saya lagi ngobrol sama teman-teman di lapangan, di perusahaan-perusahaan itu, mereka simpel sih. Kalau KP, Anda cuma memenuhi administrasi kampus, percuma, dan nggak usah KP. Jujur, perusahaan-perusahaan itu nyari Anda yang jago-jago. Waktu KP, mereka akan ngelihat Anda bagus enggak. Kalau Andanya bagus, mereka langsung akan ngomong ke Anda langsung, mau nggak kerja di sini. Jadi KP itu di banyak perusahaan justru dipakai untuk mencari pegawai yang jago-jago, yang bagus. Jadi langsung biasanya direkrut. Anak saya yang satunya lagi juga, ini si Dery yang kemarin yang 1,5 tahun harus KP lagi. Anak saya yang satunya lagi, si Reza, sekarang dia di startup. Dia itu KP-nya waktu itu di Telkom. Jadi waktu jadi sarjana, langsung orang Telkomnya ngomong ke si Reza, anak saya itu, kamu kerja di sini aja deh. Gitu. Jadi KP itu jangan sebagai KP aja ngelihatnya. KP itu sebenarnya dilihat juga sebagai tempat wahana, wadah dari perusahaan buat nyari orang juga sih. Kira-kira gitu skopnya. Jadi kalau Anda gagal, kemungkinan besar Anda harus KP lagi, megang lagi sesudah jadi sarjana. Kalau Anda berhasil, nah waktu sarjana akan dicolek-colek sama perusahaan tadi supaya mau kerja di situ. Bahkan waktu KP pun mungkin akan dicolek kalau Anda udah jagoan ya. Jadi waktu sebelum KP kita harus betul-betul mengisi otak kita supaya waktu KP kita performnya bagus banget. Kalau bisa seperti Heidi, mau KP berapa kali, saya akan tanda tangan rekomendasinya langsung, nggak masalah. Supaya Anda nanti kalau lulus, ya bisa kerja dengan mudah sih, intinya itu aja. Kalau dari kampus, cukup 1 kali. Cuman kalau Anda mau lebih dari 1 kali, saya dengan nanti tanda tangan sih. Tapi Anda harus serius ya. Kalau orang seperti Heidi, saya tanda tangan banget, soalnya dia orangnya bagus banget. Kira-kira itu dari saya, Pak Agung, Pak Aziz, silakan dilanjut. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan dari Putri nih. Bahwa KP ini jika magang lebih dari 1 kali, bidangnya tetap linear, KP pertama bidang bebas. Kalau Ono bebas merdeka. Intinya Anda punya wawasan kebuka sih. Kalau saya sih bebas sih. Tapi harus perform ya, harus bagus di tiap KP-nya. Jangan cuma asal datang gitu. Jawaban buat Putri. Silakan Pak Agung, monggo silakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, oke. Kalau dari saya yang penting output-nya disesuaikan dengan bidang kita lah gitu. Misalkan mau di pertanian mengenai precision farming boleh, terus misalnya di peternakan mengenai budidaya boleh gitu. Yang penting ada bersinggungan gitu ya. Tapi ya istilahnya jangan yang
jauh-jauh ya gitu. Misalkan apa KP di perusahaan laundry gitu ya, dia cuma laundry doang nggak ada IT-nya kan ya. Atau misalkan membuat kasir di laundry, nah itu boleh lah, silakan itu. Yang penting nanti bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Yang gimana? Pak Nanang nambahkan, Pak Toifur. Udah banyak sih tadi tuh. Intinya outputnya itu aja. Ya pengalaman kita beberapa banyak ya ada di perusahaan-perusahaan yang juga ada dari beberapa kampus yang juga pernah KP di tempat kita yang mereka menghasilkan, intinya itu. Nah, dari situ biasanya perusahaan akan melihat tadi seperti yang disampaikan sama Prof. Wono itu. Nah, jadi kalau perusahaan nanti butuh, biasanya dia tidak akan cari rekrutmen di luar, tapi dari teman-teman yang KP ada di perusahaan itu akan direkomendasi. Nah, beberapa sudah pernah kita lakukan. Ini gitu. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Ridwan. Mau bangun sistem belum ada perusahaan itu boleh nggak Pak? Itu silakan Pak Agung atau Pak. Saya mau jawab. Kalau nantinya mau membangun sistem yang belum ada di perusahaan tersebut, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Boleh banget itu. Nggak usah nanya yang itu. Ya, Dan deskripsi juga itu. misalkan di perusahaan startup itu belum ada sistem kepegawaian atau belum ada sistem penggajian atau belum ada sistem human resource misalkan atau belum ada sistem monitoring project atau apa gitu. Monggo aja Mas Ridwan, silahkan. Mungkin saya kasih buka wawasan dikit lagi ya. Jadi Republik ini ada yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Oke. Yang tanda tangan waktu itu tahun 2018 Presiden Jokowi dan sudah habis 2022 ini. Dan ini Bappenas sama Menpan RB sedang melakukan evaluasi supaya presiden yang selanjutnya 2024 akan meneruskan namanya SPBE. Nah ini kalau ngomong belak-belakan, buka-bukaan, kita butuh banget orang-orang yang bisa ngerti sistem-sistem yang seperti itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Apakah itu nanti sebenarnya Pak Heru yang dari Excelotech pernah terangin sih kalau Anda pernah ikut atau lihat nanti rekaman webinarnya dari Excelotech. Dia itu yang dia terangin keren banget, itu namanya proses mining. Dan itu tracking banget tentang bisnis proses, bisa perusahaan, bisa kementerian lembaga ya. Tolong itu hari ini ada ratusan kementerian lembaga, mungkin 700-an total ya, sama kabupaten kota. Itu butuh banget orang dan mereka nggak punya kemampuan seperti itu. Jadi kalau ada orang IT dan bisa bikin sistem yang itu, bisa bisnis proses, bisa tadi HRD apa segala macam, tapi yang berat banget bisnis proses sih. Kalau bisa sampai level itu dicari banget orangnya sih. Gitu. Jadi yang Mas Ridwan kalau bikin ini kita lagi butuh orang banyak sih hari ini. Gitu. Pak Agung silakan. Ya, terima kasih Prof. Kalau dulu kalau di luar negeri nggak ada KP ya Prof? Ada magang ada jadwal. Oh magang ada ya. Ya ada lagi. Ada. Saya kira di Kanada nggak ada KP. Ngaco. Ada lah. Cuma namanya bukan KP. Ayo yang lain, ada pertanyaan nggak? Jadi mungkin saya ulangi sedikit lagi, gitu ya. Jadi
kita akan siapkan KRS minggu ini, nanti minggu depan bisa diambil. Kemudian nanti silahkan bersurat ke fakultas. Nanti linknya kita bagi ke grup lah, ke Telegram gitu ya. Nanti biar di dulu teman-teman, kemudian nanti silakan dilampirkan, ditandatangani. Mungkin kemudian kalau yang jauh boleh di-scan gitu ya. Yang bagus ya, gitu karena nanti buat laporan akreditasi nih. Kalau nggak repot. Kemudian nanti kita akan mengirimkan surat gitu ya untuk diberikan kepada institusi atau lembaganya ya. Kalau memang baiknya formal kita akan datang gitu ya untuk ke institusinya. Kemudian nanti perlu disampaikan bahwa KP-nya itu adalah 4 bulan gitu ya. 4 bulan ngitungnya dari kapan? Dari 27 Februari, hari H kita pertama berkuliah, gitu ya. Nah, kemudian nanti selesai 4 bulan kemudian dan 2 bulannya untuk bikin laporan. Kalau yang sudah istilahnya sambil KP menyusun laporan, kemudian nanti kita ujikan di mungkin bisa berbarengan dengan UAS, mungkin lebih cepat atau sebelum UAS itu juga bisa. Gitu ya. Wah ini kalau KP di instansi kelurahan apakah bisa Pak? Bisa, boleh. Boleh di kelurahan. Yang penting ada kegiatan IT-nya ya Mas, gitu. Jangan nanti mendata orang pakai buku tamu aja ya, jangan. Gitu ya. Atau mungkin panjang bangun buku tamu boleh pakai NFC, scan KTP, jadi gitu kan. Jadi nggak perlu nulis-nulis lagi. Banyak hal yang bisa dikulik dari kegiatan di proses magang itu. Ini saya tambahin lagi urusan kelurahan ya. Kebetulan istri saya tuh sekretaris lurah sih sebenarnya. Silakan, Prof. Dan mereka kena masalah karena mereka harus melakukan pendataan dasawisma. Dasawisma itu 10 rumah ya, PKK. Dan itu urusannya parah banget sih sebenarnya. Jadi kalau bisa bantu di level itu bagus banget. Tapi intinya gini dah, KP Anda dimanapun tolong cari tantangan. Jangan cuma KP sekedar administrasi aja ya. Kalau administrasi Anda lulus KP berapa kredit, ya lulus sih. Cuman nanti Anda nggak bisa apa-apa sih. Itu aja sih. Cari tantangan dah. Cari yang susah-susah. Syukur-syukur nggak bisa. Kalau nggak bisa nanti ntar jadi minta tolong kan. Jadi gitu. Dan yang terakhir kalau bikin laporan, kalau Anda pengen nulis buku, saya dengan senang hati bantu Anda nulis bikin buku tadi. Gitu. Supaya bisa ngalahin Fatah. Jangan cuma Fatah doang yang nulis buku. Ini sebelah saya ada Pak Ibnu nih, cengir aja Pak Ibnu. Pak Agung silakan. Ini Pak Ihsan silakan. Ya, mungkin yang lain teman-teman yang mau menambahkan. Pak Agung, Prof. Ona izin menambahkan ya. Ya. Buat teman-teman sekalian, jadi pengalaman saya waktu S1 itu kan memang ada KP. Nah, kita yang KP itu biasanya mempunyai strategi, KP itu punya jenjang yang lebih panjang. Jadi KP itu ibaratnya setengah dari skripsi, kemudian setengahnya lagi dijadikan skripsi. Jadi kalau bisa adalah ketika kalian ingin membuat sesuatu gitu ya, tadi mungkin Mas Ridwan bilang ingin membuat sistem dan menambahkan kata Prof. Ono, kalau KP itu cari untuk tantangan, kalau bisa memang kita sudah punya roadmap ya, gitu kan, atau timeline di mana KP yang kita kerjakan atau yang kita buat itu bisa sekaligus dikembangkan menjadi sebuah tugas akhir atau skripsi. Jadi kalau misalnya memang dari Prof. Ono gitu kan, membuat buku, kemudian jurnal dan sebagainya, ini ada opsi lagi adalah ketika misalnya dari KP itu kemudian dikembangkan ya, dikembangkan menjadi lebih advance lagi. Nah, itu kemudian bisa dijadikan sebagai tugas akhir atau skripsi. Jadi jangan sampai berpikir KP ini hanya ya udah selesai untuk
tadi administrasi kerja praktik saja, tetapi kalau bisa adalah untuk keberlangsungan sampai digunakan pada tingkat skripsi atau tugas akhir seperti itu. Jadi biar kalian pun juga nggak kerja 2 kali gitu loh. Teman-teman saya dulu waktu S1 banyak banget yang memanfaatkan hal tersebut gitu. Tadi mungkin ada yang di kelurahan dan sebagainya, yaitu mungkin Pak Agung bilang kan bisa saja membuat daftar tamu digital atau levelnya kerja praktek sana begitu deskripsi itu ditambahkan gitu kan. Misalnya rancang bangun untuk kepegawaian atau mungkin kemudian baru mengintegrasikan dengan IoT-nya dan sebagainya. Ibaratnya itu menjadi sebuah sistem yang lebih besar, yang lebih advance dan atau terintegrasi seperti itu aja sih. Jadi jangan sampai terbelenggu hanya sekedar sebuah sistem ataupun apa yang kita kerjakan kecil saja, tetapi kok bisa kita punya roadmap yang lebih panjang lagi seperti itu. Mungkin itu aja, Pak Agung dan Prof. Ono, sedikit tambahan dari saya. Ya, oke. Makasih Mas Ihsan. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di tujuan awal itu, harapannya ini bisa jadi embrio skripsi ya, gitu. Sehingga nanti apa namanya, bagi teman-teman yang misalkan kemarin kan ada sebetulnya skripsi itu bisa ditempuh beberapa case ya mengenai publikasi jurnal ilmiah, pembuatan buku, kemudian ada aplikasi yang mungkin sudah di-download sekian ribu orang dan sebagainya. Nah, terus bagi teman-teman yang istilahnya belum mampu ke arah sana, maka harus menempuh jalur skripsi. Nah, mungkin juga teman-teman yang kaitannya sudah menulis buku dan sebagainya, tetap dituliskan dalam bentuk skripsi, itu tinggal nanti ujiannya sudah pasti diluluskan, gitu ya. Karena itu nanti sebagai bukti ada prosesnya di situ, nggak semerta-merta langsung lulus gitu ya, tetap ditulis, tetap presentasi sebagai formalitas. Nah, terkait dengan KP ini apa yang disampaikan tadi supaya nggak 2 kali kerja gitu ya, syukur-syukur nanti bisa istilahnya menjadi tolak ukur teman-teman untuk dijadikan skripsi. Itu sih. Yang penting harus ini ya, output-nya itu ya. Ada lagi? Pak Toiful mungkin mau menambahkan. Boleh, Pak Warek izin. Yang kita hormati bersama Prof. Ono, Pak Agung, Pak Aziz, dan Pak Ihsan. Dari pertanyaan tadi sebenarnya mungkin teman-teman itu bingung gitu tuh. KP itu apa sih gitu. Sebenarnya dari singkatan juga mungkin teman-teman nggak perlu bingung ya. Kerja praktek, kalau teman-teman sudah kerja ya sudah otomatis praktek dong ya. Tinggal dibuat report laporannya saja. Hanya saja biasanya teman-teman ini masih bingung, output-nya itu apakah memang kita harus keluarannya sistem, kita buat aplikasi atau seperti apa. Jadi jangan khawatir teman-teman, karena memang kerja praktek itu output-nya bukan tentang hanya sistem ya. Bagi teman-teman yang di jaringan, seperti yang Prof. Ono tadi sampaikan terkait IP versi 6 segala macam, itu kan bisa diaplikasikan, bisa ditulis. Kenapa? Selama ini kita itu masih terlalu nyaman dan santai dengan IP 4. Kendalanya di mana sih kita nggak migrasi ke IP 6? Nah, itu juga mungkin bisa dijadikan sebagai bahan dasar KP. Kalau memang tulisan yang dari Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ini mau tetap fokus di versi 4 karena memang di kantornya itu masih menggunakan itu, nggak apa-apa, tuliskan saja tulisannya mau seperti apa gitu, teknologinya seperti apa. Mungkin seperti itu sih. Jadi yang harus dipahami dari teman-teman karena memang secara pengalaman sebenarnya ya apa yang disampaikan Pak Fauzi kan berdasarkan pengalaman. Jadi
kebetulan kita lebih dulu pernah mengalami KP gitu tuh. Nah, bagi teman-teman sebenarnya sudah memasuki di dunia kerja itu tinggal menulis saja. Outputnya nggak harus aplikasi atau sistem. Boleh juga dengan ya kalau yang di jaringan ya jaringan, boleh. Mungkin seperti itu Pak Agung. Terima kasih. Mantap sekali. Mantap. Paling bisa kalau memuji. Siap, perintah. Ya, 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 ya. Oke, gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan lainnya kah? Atau masih membingungkan kah? Ini tadi ada yang japri ke saya. Tadi sudah disampaikan mungkin terlambat ya dari Mas Satria. Pak, kalau kita sudah bekerja bagaimana? Ya di tempat kerjanya saja. Nanti teman-teman silakan bersurat ke kami. Nanti kami akan membalas ditujukan kepada mungkin direktur atau HRD yang ada di sana. Terus kemudian apakah nanti kampus bisa menghubungi apakah perusahaan bisa menghubungi kampus? Bisa saja gitu ya untuk koordinasi atau bahkan nanti ada dosen pembimbing ya di situ boleh disampaikan. Nah, untuk suratnya boleh dikirimkan via email boleh, yang penting di-scan bagus ya. Ada yang masih bingung? Gitu. Ya, absen. Tanda tangan ya di situ. Sebagai bukti kami pernah melakukan sosialisasi. Walaupun sudah di-record, tetap digitalisasi perlu dilakukan. Karena ini penting sekali. Ternyata bagi kami pendokumentasian juga diperlukan saat akreditasi. Mungkin teman-teman saya infokan juga, kita sedang menunggu tanggal untuk dilakukan assessment untuk akreditasi. Nah, ini perlu saya sampaikan, harapannya berjalan dengan baik tanpa kekurangan satu apapun, ya. Kalau sesuai agenda, sertifikat akreditasi akan keluar bulan April. Nah, ini Februari, Maret ini kita sedang menunggu tanggal untuk didatangi lah istilahnya oleh namanya lembaganya LAM Infocom atau BAN PT gitu ya, untuk ke kampus untuk melihat kesesuaian pembelajaran dan sebagainya. Nah, nanti mereka menilai dan akan keluar sertifikatnya akan seperti apa. Sehingga teman-teman tetap fokus di perkuliahan gitu. Kami juga tentunya tidak akan diam terkait dengan akreditasi karena perlu teman-teman ketahui memang ketika ini aturan ya, sudah ada peraturannya, bukan kami berdiam. Jadi peraturannya adalah ketika kampus berdiri itu harus menunggu minimal gitu ya, minimal itu 2 tahun baru boleh mengajukan. Nah, ini kita sudah mengajukan, sudah masuk dokumennya, tinggal menunggu jadwal. Nah, nanti mungkin teman-teman tentunya akan banyak kita libatkan kalau memang pihak asesornya menginginkan ya. Jadi nanti minta kerjasamanya juga, gitu ya. Kalau misalkan di tengah jalan mereka minta untuk diketemukan dengan mahasiswa angkatan 1, mungkin 2 dan 3. Jadi nanti lulus insya Allah sudah terakreditasi. Gimana? Ada pertanyaankah?
Kalau kita tunggu sampai jam 11 ya, masih ada sekitar 4 menit lah. Jangan malu-malu nanti anu loh, ditinggalin sama mantannya. Enggak. Guyon. Pak, kalau magang boleh enggak? Konteksnya mungkin bahasanya yang dirubah ya Mbak Gista ya, bukan magang kali ya. Jadi nanti sifatnya kita terjemahkan dalam bentuk KP. Ya. Pastikan bahwa di tempatnya nanti boleh dilakukan KP maksimal 4 bulan. Ya. Cukup? Beda istilah. Iya. Jangan takut untuk komunikasi dengan kami. Insya Allah kita bimbing supaya cepat lulus sesuai dengan waktunya, jangan lama-lama. Yang penting rajin aja. Pak Gitu. Agung, punten ini Ya. nanya Pak, terkait dosen pembimbing nanti mahasiswa seperti apa Pak? Sorry Mas, Mereka putus-putus. memilih atau nanti akan dipilihkan oleh, halo? Pak, tes, kedengeran Pak? Dengeran. Oke. Lah kok berebut lagi nih. Tes, halo. Ya. Nanti Oke. dipilihkan oleh kaprodinya aja Mas. Oh oke. Supaya berimbang, supaya kan nanti nggak timpang gitu ya. Nanti milih Prof Ono semua lah ya repot kan gitu. Oke, sip kalau gitu. Itu yang tadi nanya personal ya, udah dijawab langsung sama Pak Agung. Nah, nanti dipilihkan aja. Kalau misalkan tiba-tiba dosennya kurang enak membimbing, ya nanti bisa dikomunikasikan dengan kaprodinya untuk ditanyakan dulu ada problemnya apa. Kalau memang force major-nya harus diganti ya diganti. Nanti itu kan bagian dari audit ya, audit mutu internalnya nanti supaya bisa jadi bahan evaluasi ke dosen. Oke. Untuk ini Pak, dosen pembimbing harus sesuai dengan prodi mahasiswanya kan ya? Iya, betul. Jadi kalau informatika ya berarti dosen pembimbingnya informatika, TI ya TI gitu ya Pak ya? Nah, gitu. Oke. Semoga sudah terjawab. Terima kasih Pak Agung. Ya, saya jawab dulu ini dari Mas Nana. Buat kalau mau KP yang kedua itu waktunya setelah laporan KP yang pertama selesai apa habis itu lulus, Pak? Apa ini? Maksudnya gimana nih? Bahasanya KP-nya susah 2 sekali. kali kayaknya. KP kan cuma sekali, yang wajib 1 kali. Oh, KP-nya sekali, Mas. Itu. Nah, Kalau rajin kayak Heidi boleh berkali-kali. Kalau mau rajin. Ono dukung yang berkali-kali, jangan khawatir. Dengan senang hati saya dukung. Yang wajib 1 kali doang, tapi kalau mau lebih ya aku Ono langsung turun. Mungkin kalau yang kedua itu maksudnya nggak usah ditulis laporan ya Pak ya. Jadi yang nama officialnya adalah 1, tapi kalau mau 2 kali silakan gitu. Silakan. Soalnya yang Heidi pengen ngerasain banyak perusahaan. Gitu. Oh Ya gitu, maksudnya. Supaya di portofolionya pas lulus jadi keren banget itu sih.
Iya, Ya iya. kalau gitu Bang Ono dengan senang hati mendukung lah. Ya, siap. Ya, kalau dari internal institusi yang dibutuhkan hanya 1 kali KP, gitu ya. Kemudian nanti 1 kali ujian dan laporannya. Putri, Kaprodi TI yang sekarang siapa Pak? Saat ini dipegang Mas Cendri ya, Pak Cendri. Pak Cendri. Sekarang lagi ke sekolah apa ya? SMK 6 kalau nggak salah. Ayo, ada pertanyaan lagi nggak? Mbak Zulfa biasanya nanya-nanya. Nggak ya? Oke. Apa ini? Nah, iya Pak, niatnya gitu Pak, malah persip biar di CV-nya bagus Pak setelah KP. Boleh silakan. Gitu ya. Saya kira begitu. Terima kasih Prof. Ono, Pak Toibur, Mas Aziz, Mas Ihsan, Pak Nanang, rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau masih bingung, nanti silakan chat ke saya 24 jam kali 7, insya Allah siap. Ini tunggu info apa ini? Oh iya, itu tadi ya. Pertama kita mau minggu ini persiapkan dulu KRS-nya, kemudian nanti sambil paralel nanti biar masing-masing kaprodi untuk menyiapkan dosen pembimbingnya, gitu ya. Jadi KRS-an dulu berkirim surat, nanti kita membalas, kemudian nanti dari situ nanti akan keluar dospemnya siapa gitu ya. Lalu kemudian nanti bisa dijalankan start di tanggal 27 Februari. Kita semester genap mulai 27 Februari. Begitu ya Mas Ajis ya? 27 ya? Ya, betul. Ya, 27 Februari. Ya. Ya, mungkin ini yang disegerakan yang teman-teman angkatan 1 ini untuk KRS-annya supaya nanti prosesnya biar berjalan sesuai waktu karena kurang dari 1 bulan. Gitu, oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, siap. Terima kasih. Kalau kurang jelas, silakan hubungi saya nanti ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Yo, izin lift. Terima kasih.